Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik metode 5P untuk pemulihan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah metode 5P ya, untuk pemulihan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya akan sharing kepada teman-teman yaitu tentang metode 5P ya untuk mengatasi asam lambung. Nah, ini penting ya karena ketika kita dalam penderitaan ini ya karena disebabkan oleh multifaktor, nah maka solusinya pun itu juga harus multi juga ya. Jadi kadang kita tidak cukup hanya dengan obat ya, dalam arti obat secara kimia ya, tetapi juga banyak metode-metode yang perlu kita terapkan agar kita menjadi lebih cepat membaik. Nah, untuk itu tolong ya, jadi ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video ini saling berhubungan, saling berkaitan dan saling melengkapi ya, sehingga dengan kita banyak menonton video-video dari channel saya ini, mudah-mudahan teman-teman menjadi semakin paham ya, menjadi semakin komplit wawasannya tentang asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis secara menyeluruh, sehingga akan memudahkan untuk keluar dari jeratan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dan akhirnya menjadi cepat membaik atau menjadi cepat sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, jadi pada saat ini ya, ini saya fokus kepada masalah metode karena juga ini sebagai jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan subscriber setia yang sering menanyakan ya, Pak Gito sembuhnya dengan metode apa ya, Pak Gito obatnya apa. Nah, pada video yang lalu sudah saya sampaikan tentang obat, vitamin dan lain sebagainya yang pernah saya konsumsi ya. Nah, untuk kali ini fokus kepada metodenya. Jadi metodenya secara garis besar itu ada 5P teman-teman ya. Walaupun selama ini mungkin yang sering disebut-sebut adalah 3P ya, tetapi sebenarnya kalau kita mau komplit ya itu sampai 5P ya, karena dengan semakin komplitnya metode yang kita terapkan, nah otomatis ya pemulihan juga akan menjadi semakin cepat membaik gitu teman-teman. Nah, 5P itu antara lain ya, jadi yang pertama itu pola makan, yang kedua pola hidup ya, yang ketiga pola pikir, kemudian yang keempat adalah pola perilaku. Nah, ini yang sebenarnya paling penting sebenarnya di pola perilaku ya.
Nah, kemudian yang kelima adalah pola spiritual. Nah, baik ya, kita kupas satu persatu, walaupun mungkin secara garis besar, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, bisa memahami dan akhirnya bisa mempraktekkan. Nah, disitulah nanti kita akan merasakan perubahan-perubahan yang positif ya, akhirnya kita menjadi semakin semakin membaik dan akhirnya menjadi sembuh total. Itu prosesnya memang seperti itu. Jadi ini proses ini kadang kelihatannya lamban ya, tetapi itu nggak masalah. Yang penting ada progres ya, ada progres dan pada akhirnya kita menjadi contohnya mental yang menjadi semakin berani. Nah, akhirnya lama-lama menjadi berani beneran. Itu seperti itu. Jadi memang ketika kita ingin mengupas tuntas secara keseluruhan, ini sebenarnya faktornya itu kadang banyak dari faktor psikis ya, atau yang hubungannya dengan pikiran, mental ya, jiwa, emosi, perasaan dan lain sebagainya itu lebih dominan dari itu. Ketika kita sudah mengalami sampai dengan tahap anxiety disorder dan psikosomatik ya, maka dari itu ya memang kita harus betul-betul paham, kemudian harus betul-betul mau mempraktekkan. Nah, baru akhirnya nanti ada perubahan yang signifikan yang akhirnya kita menjadi cepat membaik ya. Nah, baik ya, yang pertama yaitu tentang pola makan ya. Tentang pola makan ini juga yang hubungannya dengan sensasi fisik terutama ya. Jadi kalau yang hubungannya dengan sensasi fisik ini ada pola makan dan pola hidup ya. Tetapi yang hubungannya dengan sensasi psikis dari kita yaitu ya hubungannya dengan pola pikir, dengan pola perilaku, pola spiritual. Nah, ini untuk menuntaskan sensasi-sensasi psikis ya, seperti perasaan kita yang mungkin masih merasa menderita ya, kita tidak merasakan bahagia, kemudian kita masih merasa ada tekanan secara mental, secara pikiran, sehingga kita menjadi serba takut, serba cemas. Nah, ini sebenarnya solusinya itu ada pada pola pikir, pola perilaku dan pola spiritual ya. Tetapi kalau ada rasa-rasa yang muncul secara fisik, contohnya misalkan perut masih perih, kembung, sembelit, ya begah dan seterusnya, itu lebih banyak dari hal yang bersifat fisik ya, contohnya tentang pola makan dan pola hidupnya itu. Tetapi semuanya itu saling berhubungan. Ketika fisik kita juga mengalami sensasi, nah otomatis psikis kita juga kadang terpengaruh ya, akhirnya menjadi guncang. Atau sebaliknya, dari psikis dulu yang mengalami guncangan, mengalami tekanan, akhirnya fisik itu akan, contohnya lambung itu akan meresponnya, akhirnya kita secara fisik juga menjadi sakit. Nah, itulah memang ini sudah menjadi istilahnya lingkaran negatif ya. Lingkaran negatif itu kenapa kadang penderitaan asam lambung, GTNCT, psikosomatis itu lamban sembuhnya ya, itu karena itu ya. Maka ketika kita sudah paham alurnya seperti itu ya, maka kita akan lebih mudah untuk memotong rantai lingkaran negatif itu tadi. Tapi kalau kita dari segi pemahamannya saja masih bingung, nah itu biasanya ya agak lamban itu, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari sharing kali ini ya, ini bisa istilahnya mengingatkan kita ya, dan memperjelas kita, karena apa yang pernah saya alami. Nah, ini prosesnya itu semacam itu ya, dan akhirnya saya bisa bangkit, bisa sembuh. Nah, ini juga dari pemahaman hal-hal semacam ini yang saya praktekkan dan akhirnya menjadi membaik gitu, seperti itu. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman semua juga mungkin hampir sama ya kasusnya seperti itu. Nah, baik ya, kembali kepada topik, yaitu tentang 5P ya. P yang pertama yaitu tentang pola makan ya. Nah, pola makan ya sebenarnya kalau mau istilahnya lebih detail ya, sudah pernah saya upload di dalam video yang lalu, yaitu tentang
pola makan yang cocok ya untuk pemulihan asam lambung ketensitatif psikosomatis. Nah, kali ini saya hanya menyinggung secara garis besar saja ya, yaitu tentang pola makan. Intinya untuk pola makan memang harus kita jaga ya. Yang pertama dari segi waktu, jangan terlambat makan. Jadi makan itu punya jadwal yang tetaplah seperti itu ya, sesuai dengan kita sendiri. Kalau kita sendiri menentukan makannya 3 kali, ya udah sesuaikan jam-jamnya itu. Kalau kita mungkin makannya masih sehari 4 kali atau 5 kali, ya pokoknya berusaha itu rutin seperti itu saja ya. Jadi intinya jangan sampai terlambat makan, dan makan dalam jam-jam yang ajek ya, tetap itu menjadi lebih bersahabat dengan lambung kita. Nah, itu dari segi waktu. Nah, kemudian dari segi menu ya, kita pilih ya menu-menu yang kondusif dengan lambung kita. Nah, itu dengan tanda-tanda ketika kita makan lambung tetap merasa nyaman, itu seperti itu. Dan tentunya juga mengingat nilai gizi ya. Nah, itu saya kira sudah paham semua lah, itu seperti itu ya. Jadi kita perhatikan menu pilihan kita yang cocok, gitu seperti itu. Nah, kemudian juga bagi yang masih mantang ya, nah itu ya lakukan saja ya, lakukan saja. Jadi bisa juga mantang ya. Jadi hindari makanan pantangan ya. Tetapi itu sebaiknya jangan terlalu lama ya. Jadi kalau terlalu lama kadang kita juga menjadi kurus ya, menjadi pucat karena tubuh kita kurang nutrisi. Jadi seperti saya dulu itu mantang sampai 6 bulan itu sebenarnya terlalu lama ya, sehingga saya menjadi tambah kurus, berat badan waktu itu turun sampai 10 kilo ya, mukanya pucat dan seterusnya. Itu karena mantang terlalu lama. Maka dari itu ya usahakan buat teman-teman itu alangkah lebih bijaknya itu sebenarnya pantangan jangan dihindari total, tapi cukup dikendalikan sajalah. Jadi porsinya dikurangi. Jadi makan makanan pantangan sebenarnya boleh ya, tetapi terkendali ya, terkendali sedikit lah istilahnya seperti itu nggak apa-apa ya. Nah, itu yang hubungannya dengan pola makan. Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu tentang pola hidup ya. Pola hidup secara garis besar kita itu, kalau saya atur polanya itu 8-8-8 ya. Jadi 8 jam untuk bekerja ya, 8 jam untuk relaksasi termasuk beribadah, kemudian 8 jam untuk istirahat atau untuk tidur. Nah, dengan seperti itu nanti terjadi keseimbangan tubuh ya. Jadi tidak terlalu kecapean ya, tetapi juga kita tetap ada gerak. Nah, akhirnya tubuh jauh menjadi lebih normal, lebih seimbang. Nah, itu ya silahkan aja dipraktekkan saja ya dengan pola 8-8-8. Jadi 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk relaksasi termasuk melakukan hobi, termasuk beribadah, yaitu porsinya itu. Nah, kemudian 8 jam untuk istirahat atau tidur. Ini juga bukan paten ya. Jadi itu idealnya teman-teman ya. Jadi ketika kadang ada perubahan, itu pun tidak usah cemas ya, tidak usah cemas, dan itu tidak apa-apa ya. Tetapi secara rutinitasnya kita berusaha mendekati itu waktunya ya. Syukur ya tepat itu lebih baik lagi. Tapi kadang yang namanya orang kan sedang ada acara, mungkin sedang ada kesibukan, kadang itu tidak bisa tepat 100% itu. Tetapi ya minimal mendekati lah, minimal untuk mengendalikan itu seperti itu. Jadi itu ukuran idealnya itu memang seperti itu. Nah, kalau tidak bisa memenuhi ya pada hari-hari tertentu karena kita mungkin punya kesibukan dan lain sebagainya ya, nah itu ya kita nggak usah cemas, nggak usah takut, itu nggak apa-apa ya. Itu seperti itu saja ya. Itu maka nanti respon tubuh akan baik-baik saja, itu seperti itu. Nah, kemudian P yang ketiga itu tentang pola pikir teman-teman ya. Nah, pola pikir ini intinya ya,
kita itu berusaha positive thinking atau berpikiran positif lah, itu seperti itu. Karena apa? Karena pada saat kita mengalami penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, ini secara umum ya, secara umum itu rata-rata berpikirnya negatif ya. Jangan-jangan ya, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti pingsan ya, dan seterusnya. Jangan-jangan terkena penyakit berat dan lain sebagainya, bahkan sampai dengan jangan-jangan sampai gila, misalkan seperti itu. Nah, itu hal-hal yang negatif, dan itu akan meracuni diri kita sendiri ya, karena dari pikiran negatif, nah itu nanti respon tubuh juga menjadi negatif. Ketika kita berpikiran wah jangan-jangan nanti kambuh, nah itu nanti ya ada sensasi muncul seolah-olah kambuh beneran, itu seperti itu. Karena rahasia terkena psikosomatis ya seperti itu, apa yang dipikirkan oleh pikiran kita akan direspon oleh tubuh. Nah, maka dari itu pola pikir intinya kita berusaha positive thinking. Nah, jadi ketika pikiran positif, berpikir positif itu berpikir yang baik-baik ya, yang baik-baik, yang menyenangkan ya, yang membuat kita menjadi damai. Nah, itu pikiran-pikiran positif. Ketika kita selalu berpikir positif, maka respon tubuh juga akan positif. Akhirnya sensasi fisik ya, sensasi tubuh ini jauh akan menjadi lebih nyaman ya, karena ketika pikiran positif ya respon tubuh positif, artinya sensasi bahkan menghilang, tidak muncul itu ya. Nah, maka dari itu untuk pola pikir secara garis besarnya adalah selalu berusaha berpikir positif atau positive thinking. Baik ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian P yang keempat yaitu pola perilaku, teman-teman. Apa itu perilaku? Adalah tingkah laku kita, tingkah laku, sikap ya, dalam keseharian itu seperti itu. Karena apa? Karena kita sebenarnya ya mengalami sakit itu sebenarnya ada sesuatu yang kurang tepat ya. Nah, bisa jadi kurang tepatnya itu dari perilaku kita ya, perilaku kita sampai kita kadang merasa cemas, merasa takut. Nah, itu ya juga hasil dari perilaku kita. Makanya apa yang kita dapat itu adalah hasil dari amal dan perbuatan kita. Nah, itu yang harus kita mampu istilahnya mawas diri ya, mengoreksi diri kita sendiri, walaupun itu kadang prakteknya sulit ya. Kita itu mudah menilai orang lain ya, tetapi kadang karena kita punya ego, nah maunya diri kita sendiri yang terbaik, yang dianggapnya sudah benar, padahal kadang belum, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ya silahkanlah istilahnya kita menilai diri kita sendiri, dan ketika memang masih ada kekurangan, nah itu yang perlu kita sadari. Kita sadari, kemudian kita rubah ya, yang tadinya mungkin perilakunya masih kurang baik ya, contohnya masih suka tersinggung, masih suka marah-marah, yang kemudian kita rubah menjadi penyabar, itu seperti itu, menjadi pemaaf, contohnya seperti itu. Ketika kita dari segi kepedulian sosial, istilahnya kita masih suka idealis mungkin ya, nah ini juga harus dirubah ya, kita menjadi lebih demokratis dan seterusnya. Jadi intinya perilaku itu kembangkanlah perilaku baik, teman-teman ya. Nah, ciri-ciri perilaku baik ketika kita itu bisa menjalin hubungan baik dengan sesama ya, bahkan tidak hanya dengan sesama ya, tetapi juga dengan mungkin hewan, tumbuhan, bahkan dengan alam. Jadi intinya kita berperilaku baik dengan semua makhluk-makhluknya ya, itu seperti itu ya. Dengan seperti itu, maka ketika kita menanamkan kebaikan ya, rumusnya siapa menanam itu akan mengetam ya, maka akan kembali kepada diri kita. Kalau yang kita tanamkan adalah perilaku kebaikan kita ya, atau istilahnya kita menanam karma baik, maka kita akan menuai juga kebaikan. Nah, ketika kita menuai kebaikan, maka ya yang kita rasakan ya kedamaian, ketentraman ya, kebahagiaan, itu seperti itu. Tetapi kalau kita terbiasa dengan perilaku yang kurang baik ya, hasilnya juga akan mengenai diri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi merasa tidak nyaman, merasa gelisah, merasa tersakiti, merasa
dendam dan lain sebagainya itu munculnya dari situ. Jadi apapun yang terjadi itu sebenarnya hasil dari perilaku kita sendiri. Nah, itu yang perlu kita sadari, dan kalau kita memang betul-betul sadar, itu indikasinya kita mampu merubah perilaku. Itu seperti itu. Nah, kalau perilakunya kita rubah, ya sudah, pasti kita akan membaik. Kalau memang sebabnya dari perilaku yang kurang baik itu. Nah, itu banyak ya yang disebabkan oleh itu, tetapi kadang kita tidak menyadari. Jadi kita terlalu kuat egonya. Nah, maka dari itu dalam hal ini ya kita juga harus bisa istilahnya ini apa menyelami diri kita sendiri. Semakin kita bisa menyelami diri kita, ternyata segala sesuatu itu sumbernya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu seperti itu ya. Maka rumusnya ya jangan mencari jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi yang bisa dirubah itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, sadari saja itu, maka nanti hal-hal yang berhubungan dengan seperti kecemasan, ketakutan ya, termasuk psikosomatis ini akan menghilang, teman-teman. Artinya kita kecemasan punya, tapi sebatas normal seperti itu. Nah, itu yang menjadikan kita menjadi membaik, itu seperti itu. Nah, itu yang keempat, jadi pola perilaku ya. Kemudian yang kelima adalah pola spiritual, teman-teman. Nah, pola spiritual ini kan istilahnya apa yang terjadi dalam diri kita itu semuanya atas izin Allah lah ya, atas izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala, itu seperti itu. Termasuk kita ada, kita hidup, ya kita diberi kehidupan, itu kan sumbernya dari itu. Nah, maka dari itu kita jangan lupa ya, jangan lupa. Nah, ini untuk tidak lupa, otomatis kita harus membangun spiritual kita sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing ya. Esensinya itu sama ya. Jadi agama apapun itu esensinya sama secara spiritual. Nah, kita berusaha lebih mendekatkan diri ya. Karena apa? Semakin kita dekat ya, Tuhan atau Allah akan dekat kepada kita. Tetapi semakin kita menjauh juga, Allah akan jauh dari kita. Nah, semakin kita merasa dekat ya, nah maka juga akan menghilangkan itu seperti rasa-rasa cemas berlebih ya, kemudian ketakutan. Karena apa? Karena ya istilahnya Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, yang maha segalanya ya, termasuk yang istilahnya memberikan kita hidup, itu juga sumbernya dari itu. Nah, ketika kita sudah merasa dekat, ya sudah, kita menjadi semakin tenang ya, semakin tenang, semakin damai, semakin optimis dan seterusnya. Akhirnya kita bisa merasakan kebahagiaan di situ. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya untuk pola spiritual kita lebih mendekatkan diri itu, contohnya kita meningkatkan ibadah kita, kemudian kita selalu mengingat nama Allah ya, contohnya dengan cara mungkin berzikir ya. Kita mungkin bisa melakukan ritual seperti puasa dan lain sebagainya. Nah, ini membangun spiritual, caranya itu seperti itu ya. Bahkan di saat saya ini ya, sebenarnya sampai sekarang yaitu seperti istilahnya berzikir itu bagi saya itu sudah di setiap nafas saya, itu seperti itu ya. Setiap jalan, setiap langkah kaki saya itu penuh dengan itu semua. Jadi nanti kita bisa dikirnya itu di hati ya, di hati. Walaupun kita kadang kelihatannya sedang aktivitas, kelihatannya sedang mungkin berkomunikasi dengan orang lain, tapi hati saya itu berzikir terus, seperti itu. Nah, dengan seperti itu ya sudah, kita menjadi semakin tenang ya, kita tidak ada rasa takut ya. Bahkan takut kita itu hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan ya. Maka ketika takut kita hanya kepada Allah atau kepada Tuhan, kepada hal-hal lain itu tidak ada yang ditakuti ya, termasuk tidak cemas, tidak takut dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, ketika kita masih takut kepada hal-hal lain, nah berarti kita tidak takut kepada Allah. Itu seperti itu saja garis besarnya ya. Maka ketika teman-teman akan istilahnya menghilangkan rasa ketakutan, kecemasan, yaitu jadi yang kita takutkan itu hanya satu, yaitu kepada Tuhan.
Insya Allah dengan seperti itu mental kita menjadi kuat kembali teman-teman. Baik ya, tetapi semua itu memang butuh latihan karena ini sifatnya skill ya. Skill itu keterampilan yang memang butuh dilatih ya. Semuanya itu latihan. Nah, itu pasti kita akan terbiasa ya, dan setelah kita terbiasa nanti kita bisa merasakan apa ya efek positifnya lah. Nanti tahu-tahu kita, oh ternyata saya sudah sembuh, ternyata saya sudah energik, ternyata saya sudah tidak keliengan lagi ya, ternyata mata juga sudah bening, tidak buram lagi pandangannya, dan seterusnya. Nah, disitulah nanti kita mulai bisa menemukan, oh ternyata hanya seperti ini rahasianya, itu seperti itu. Baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, degeneratif psikosomatis akan segera sembuh ya, amin. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.